Eh, selamat datang di podcast kita malam ini, di mana kembali lagi di channel Fantastic Studio. Jadi kita sampai di segmen apa? Jelasin Jim, segmen kita. Kita ada di segmen bahas film. Tinggal nonton. Kok nggak semangat masnya? Nggak hafal. Nggak hafal. Kacau. Masnya apa nggak? Tinggal nonton. Nonton apa yo? Aduh kacau semua ini. Intinya guys, kita berada di segmen tinggal nonton. Tinggal nonton aja. Kok repot? Ya nonton. Aduh. Maklum masih episode awal guys, jadi masih rintis dan kita di sini mau ngapain? Kita akan bahas Bola. kok bola mas? Pildo. Iya, Pildo. Dan di sini kita akan bahas Brazil ini. kalah guys. Waduh. Siapa yang fans Brazil di sini? Haaland. Komen ya. Komen. Tapi di sini kita kembali ke topik mas, jangan ke sana kemari karena nanti kita ini loh dibilang podcast horor. Ada yang komen podcast horor katanya. Oh iya, horor. Iya. Siapa tuh? Ada lah biasa netizen. Anomali ya. Halo semua. Guys, kita kedatangan nih. Salah satu guest star kita baru nih. Jadi ini bintang tamu kita guys. Jadi dia pengen ikut review film juga. Iya. Oke, bisa ke sini. Ariel. Oh ya, ini namanya Ariel guys. Ariel. Ariel. Dia datang ke sini tidak sendirian. Iya, kamu kenalin dulu ini. Ini kenalin dulu. Ini. Salim Halo. dulu. Salim. Salim dulu enggak apa-apa nih. Ini. Salim Ini. dulu. Halo Mas. Siapa namanya? Ini siapa sih? Oh, ayo bro, join. Kita bahas tuh. Oh ya, sini. Enggak apa-apa, santai aja. Boleh. Oke, jadi kita kedatangan guest star kita di sini yang akan Jangan di sini. Nggak mau boya. Ini kalau di sini sempit tahu. Jangan di sini. jadi Kita pindah enggak? Pindah. Udah. Enak. Ayo kita lanjut guys. Jadi di sini kita kedatangan bintang tamu kita, namanya adalah Mas Ariel Immanuel. Halo semua. Jadi di sini dia akan ikut bersama kita bahas film. Nah. Jadi bagi yang nanya kemarin teman kita yang bernama Dandi, dia lagi libur. Yes. Oh iya, Ya. si anomali itu. Dia baru ikut satu episode terus cuti. Kenapa dia cuti? Kenapa dia? Biasa. Ada lah. kerjaan. Ada kerjaan Ada lain. kerjaan. Orang sibuk. Orang sibuk dia. Iya. Sibuk banget. Jadi ini Mas Perdana ikut ya berarti ya? Betul, Oke, ini berarti pertama kali. Aku ajak dia enggak apa-apa. Itu siapa? itu. Udah kenal? Ya, ini adalah pokoknya lah. Oke, Ini oke. Ricky Niki aku. Oh, Ricky Niki aku. Oh, Ricky Niki. Yes. Apakah ini? Ih, pas banget apa yang ingin kita Ini pas bahas banget. guys. Jadi ini pas ya. Jadi di sini kita akan review dan ngebahas film Obsession. Gila, aku merinding sih. Udah merinding banget ini. Obsession. Nyampe ke kuku Apa nih? Onyx time. Merinding. Oh, merinding. Merinding. jam 5. Jam 5. Merinding lah. Benar. Merinding. Jadi kita di sini akan bahas film yang sangat rame. Betul. Apa tuh filmnya? Obsession Mas tadi Benar. Tadi ini ganggu soalnya. Oh ya, biasa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa lah. Maklum. Yang penting mbaknya diem. Mbak, Mas, Ya, apa ini sih? pokoknya Apa sih ini? Ricky aku. Oh ya, Kak. Oh ya maaf. Iya. Nggak Ricky tahu aku. ini apa. Oh kembali jadi kita akan bahas Obsession, salah satu film yang lagi ramai dibicarakan di mana-mana dan sudah memecahkan rekor juga. Wah, itu gila banget. Di mana sih. film ini mencapai penonton bukan penonton sih, kayak penghasilan terbanyak di tahun ini lah. Karena dengan budget yang cuma $1 juta Betul. dan telah mencapai hampir 500 juta. Enggak, 1 juta. Berapa? 750. 750.000. $750.000. Oh, 750k Nah, ya. 750k Bukan lah. 850 ya? Bukan. 850 ya? Nggak tahu aku, intinya sekitar Ya, di bawah. ya Di bawah itulah. itu bisa dibilang setara budget setara film Indo. Betul. Tapi mereka dapat keuntungan hampir 500 juta. Iya loh. Itu sih produser 200 juta apa 500 juta? tumpahan duit. 200 juta apa 500 juta? 500 juta sekarang update terakhir. Udah naik? Ya, Udah naik, bro. juta rupiah naik, bro. Dolar. Rupiah mah nggak mungkin. Ih, jangan. Rupiah lagi ini Jangan, lagi jangan. naik biasa. Nah, kalau rupiah mah dapat apa, Cok? Ya, Rumah mungkin, aja ya, nggak dapat. orang di sana kan nggak pakai rupiah. Kita Iya. apalagi kita nggak pakai ya. Kita nggak pakai dolar. Kita di desa, kita di Kita di desa. desa. Jadi nggak Kita dapat. barter. Iya, kita barter. Sistem meramu. Nah, jadi dan film ini itu cukup rame juga di Indonesia. Betul. Dan
dia udah telah mencapai berapa ya? 200.000 penonton lebih di Indonesia loh untuk Baru Indonesia. segitu lah Iya, ya. untuk sekarang itu 200.000 lebih lah dan kalian harus ingat ini film luar dan bisa rame di Indonesia loh. Tapi 200.000 buat film Indonesia kecil nggak sih? Atau Kalau untuk film Indonesia dari Indonesianya ya kecil, cuma kan ini dari luar ya. Dan itu bisa sebanyak itu berarti bisa dibilang penonton Indo Kita relate lihat lah. Kita lihat apakah dalam waktu dekat bisa menembus jumlah penonton Pengabdi Setan. Pengabdi Setan itu sekitar 6 atau 7 juta ya. Berapa juta 6 sih? juta. 6 Kalau juta di ya. Indonesia nggak mungkin. Nggak mungkin ya? Iya. Nggak semua orang seleranya sama sih. Nggak. Ya. Kayaknya- Ini bukan segmen orang Indonesia. Iya sih ya. Tapi itu nanti ya. Nah, Itu apa nanti. dong? Kita Itu kita ini cepetan dulu kita. kita bahas Oh ya, oke. ini. Jadi film ini disutradarai kembali lagi oleh Gen Z director. Oh Gen Z ini Benar. Iya. Umurnya masih 26 tahun, tidak lain tidak bukan adalah Cory Cory Barker. Barker. Dan bagi yang nggak tahu, dia tuh YouTuber. Tahu tuh, aku tahu tuh sering. Iya, Tapi iya. aku nggak tahu kalau dia YouTuber yang gimana. Kuri itu kan yang nasi sama coklat-coklat itu. Bukan. Cory itu yang main basket. Oh. 3 point. Nah, itu. Jadi apa hubungannya Stephen Curry dan Cory Barker? Jim kata. Jadi sebenarnya mereka tuh kakak beradik, tapi punya kesukaan yang berbeda-beda. Satunya di sport, satunya di film. Konspirasi. Masuk akal, masuk Bisa akal. konspirasi itu. Karena sama-sama marga Curry. Oh benar. Marga Curry, sama-sama Curry. Benar. Batak. Enggak. Tapi ini ada fun fact sebenarnya. Apa tuh? Kalau memang Cory Barker ini dia punya saudara dan mereka sama-sama punya minat di bidang film. Dan Cory Barker ini merupakan anak dari Jeff Barker. Wih, siapa itu? Jeff Barker itu merupakan seorang autor sama screenwriter namanya. Screenwriter ya, aku kurang Betul, tahu lah. penulis skrip. Pokoknya sumbernya Trust Me gitu. Nah, serius? jadi Trustme.co. yes, jadi Yes. memang Jeff Barker itu punya podcast ya kalau nggak salah itu namanya Screen Lab apa gitu pokoknya ada lah, ntar editor terus di bawah lah gitu. Editor di sini Nah. tulis kasih namanya semua di sini. Nah, terus untuk fun fact bapaknya ini juga nanti. Lanjutin nanti. Oh, nanti. Duluan. Kirain mau udahan. Tapi bahas-bahas ini nih, ngomong-ngomong bahas-bahas sutradara Gen Z. Kayaknya kita ada di episode sebelumnya bahas sutradara Gen Z juga deh. Film apa tuh? Aku Episode nggak ada. sebelumnya aku lupa ingatan. Kita bahas apa ya? Jadi filmnya adalah Room Tour Simulator. Yes. Aku baru ingat. Room Tour Simulator. Jadi kalau yang sebelumnya adalah Ken Person dengan umur 20 tahun. Betul. Backroom. Dan ini Cory Barker Barker umur 26 tahun. Jadi kacau. kalau bagi yang nggak tahu, jadi dia tuh suka membuat short film di YouTube. Betul. Aku Short sering movie. muncul di feedsku. Aku juga nonton itu. Jadi kalau kalian pengen lihat film-film dia selain pokoknya dia Obsession itu bisa dibilang film layar lebar pertamanya. Dan dia itu terkenal di YouTube dengan film-filmnya. Setahu aku yang aku tahu ada Milk and Cereal. Oh, Itu paling booming itu. Aku Ya, nonton, aku udah nonton tuh. udah nonton tuh. Itu juga unik Itu tuh. pakai Gila tuh. Pakai hand cam Ya, apa? footage. namanya? Ya, Handycam. handycam. Kenapa nggak footy cam? Kan kaki gitu. Mungkin bisa Oh, kalau iya. dia Ini. nggak punya tangan. Oh, wah. Pakai kaki. Lah, Berarti- itu talenta. Itu talenta. Menghina orang berkekurangan. Awal Lah, kejatuhan. kok kamu mikirnya gitu? Iya, kok kamu mikirnya terlalu jauh? Justru dengan kita mempekerjakan dia, Iya loh. itu memberikan dia peluang hidup, Nggak mengucilkan gitu loh. semangat Bener hidup. sih. Berarti kamu ada masalah sama orang yang kekurangan. Jadi kalau kamu kerja, kamu nggak mau mempekerjakan mereka. Loh, Jim. Fix. Pilih kasih. coba sebutkan media apa yang memperkerjakan orang-orang seperti itu? Loh, Trust TV. Jim. Boleh, bener. keras tikret? Nah, Keras tikret? Apa itu? lah. Kurang jauh mainnya. The Hell Singing. The hell singing, the place singing, the slash singing. Oh, SpongeBob. SpongeBob. Terus pomom gak? Los Polos Hermanos. Yang sering aku pakai buat cuci. Bukan. So tau nih. Tahu nggak ada 3 tipe orang Indonesia berdasarkan mereka nyebut SpongeBob. Apa namanya? Apa tuh? Ini fakta menarik nih. Menarik, teman-teman.
ada SpongeBob, SpongeBob normal. ada SpongeBob, Ah. SpongeBob. ada yang terakhir SpongeBob. SpongeBob. Yes. SpongeBob. Yes. SpongeBob ya. SpongeBob. Kayak nggak asing ya apa ya SpongeBob? SpongeBob. SpongeBob. Benar. Ya, gitu. Dan ini mau bahas apa nih sebenarnya Mas? Ini capek saya nih Mas sebenarnya. Mas. Ini viewer udah pasti apa ini orang Langsung AFK. nonton Langsung live. AFK. Kita kan mau bahas obsession Mas. Kenapa jadi the play singing? Kembali ke laptop. Kembali ke tank top. Oke. Apa itu? Jadi kita tadi sampai bahas apa sih? Tadi kalau Kita nggak bahas salah ya. tentang Gen Z, sutradara. Oh, sutradara Gen Z. benar. Nah, menurut kalian bagaimana kalian melihat fenomena ini? Kok banyak banget sih yang Gen Z sudah buat film. Tapi kan kalau Cory Baker sudah terkenal dari YouTube ya. Nah, itu gimana? Nah, menurut saya berarti ya kalau seperti ini tandanya Gen Z itu sudah mulai bisa menjadi regenerasi lah di di industri perfilman ya. Kita sudah melihat potensi-potensi dari Gen Z yang memang aku mau bilang ini seleranya sesuai sama Gen Z juga enggak ya. Emang Nggak semua Gen Z lah. Betul. betul, tapi ya emang ada potensi loh Gen Z. Ada Gen Z yang memang lebih suka film G30 SPKI. Itu film apa itu, Iya. Mas? Sejarah Indo. Gosok kaki. Coba jelaskan, jangan Coba. setengah-setengah ini. Nggak boleh nyebar berita aneh-aneh. Biar penonton kita ada knowledge tentang film. Jadi G30 SPKI buat yang belum pernah tahu dan belum pernah nonton tuh ada film tentang proses PKI mau mengambil alih Indonesia kan? Apa yang membuat kalian akhirnya nonton ini? Oke, dari aku duluan ya Yaudah, sebagai silakan. Gestar bintang kita. tamu ya, benar gestar ya. Hmm. Jadi gini guys, alasan nonton film Obsession ini Hmm. karena dari sebelum tayang di Indonesia yang telat ini Hmm. sering denger di media sosial Oh. antara Backroom, Obsession, terus ketika Dari media luar ya? media luar. Ya. Terus ketika tahu direkturnya si Cory Barker ini kok mukanya kayak familiar. Oh ya dia juga ini ya, dia suka buat sketsa komedi ya. Nah, ini menarik nih, ini menarik nih. Nah, itu. Menurutku ya, komedi sama horor itu nggak beda jauh. Semuanya sama-sama absurd, tapi mainnya di musik. Sesuatu yang harusnya lurus tapi dipatahkan. Gitu. Jadi makanya kalau kita ambil contoh orang-orang komedi yang bikin horor bagus tuh ada lagi nih. Oh ini ya. Ada lagi. Jordan Peele. Jordan Peele. Jordan Peele. Yes. Bukan Pele. Jordan Peele. Peele itu yang itu atlet basket. Salah Mas. Aplikasi dong Pele itu. Peele apa? Peletar. Tele. Oh, tele. Bukan. Tapi memang katanya memang si Cory Barker ini terinspirasi dari sketsa-sketsa komedi dia itu. Makanya dia mulai membuat film horor. Betul. Terus Padahal komedi ya, tapi Padahal bisa iya. ya. Dia Iya. membangun atmosfer. Atmosfer. Nah, itu transfer. Dan ternyata works kan. Dan emang kalau kita lihat film-film pendeknya Cory Barker emang apa ya, bisa dibilang menarik perhatian lah, lumayan fresh lah di kita gitu. Bener kan udah nonton belum? Hah? Udah nonton belum berapa ininya? Udah. Kan ada yang kita tonton bareng juga kan? Ya kalian lebih suka yang mana? Aku Make and Serial bagus sih. Make and Serial. Aku biarkan serial juga. Karena Sama. baru itu doang yang aku sama, tonton. aku juga baru nonton itu doang. Sama ada satu lagi apa yang ini? Smile ya kalau nggak salah ya judulnya. Kursi. Iya. Share ya? Iya. Ini juga. iya yang Enigma. Lain the kursi. The Chair ya? The Ya, Chair. jadi ada adegan di Obsession yang mirip-mirip di adegan film The Chair itu. Kalau kalian ingat yang dia dibangun tidur, yang lagi tidur, tiba-tiba ada bapak-bapak duduk di kursi. Nah itu kan si cewek kaget tuh kayak, tapi habis tidur lagi. Nah itu kan mirip-mirip Ya. kayak kelakuannya si Nicky ya yang di film. Yes. Oh, yang kayaknya pernah lewat di Nah, feed ya, TikTok. itu sering banget dan itulah. Jadi bagi teman-teman yang pengen nonton short movie-nya itu kalian bisa langsung ke YouTube-nya. Aku lupa apa ya YouTube-nya itu namanya The Bad Idea atau apa Yes, gitu. yes. Nah, itu kan. Tapi ya kalian tinggal tulis aja Cory Baker short movie di YouTube. Iya, bukan The Bad Idea sih, tapi kurang lebih itulah. Dan ada ide-idenya lah. lah. Itulah intinya gitu. Dan sebelum kita ke filmnya, aku mau nanya
sedikit nih sama kalian nih. Nah, gimana? Sebenarnya apa sih yang membuat film ini tuh jadi bisa ditonton banyak orang dan disukai banyak orang dan ratingnya itu tinggi banget gitu loh, terutama di Letterboxd, di mana lagi? Apalagi sih rating film IMDb itu kan ratingnya lumayan tinggi. Dan menurut kalian kenapa sih bisa diterima? Dan sebelumnya ya guys, sebelum kita bahas, kita spoiler alert dulu. Iya. Gila, spoiler itu baru di 16 menit jadi selama ini ngapain? Apa ya? Berat banget ini. Iya. Jadi ini tuh spoiler alert, jadi kalian yang pengen nonton podcast ini nonton dulu lah filmnya. Sudah Wajib banget. masih ada di bioskop ya, masih ada di bioskop. Jadi Nggak tahu nih ditonton. uploadnya kapan nih. Seharusnya masih lah. ada. Jadi kalian nonton aja di bioskop dan kalau udah nonton baru kesini. Jadi kita di sini tuh lebih membahas ke scene-scene di filmnya. Oh benar. Dan kenapa ini bisa seseram itu? Pesan-pesan apa yang bisa diambil? Kenapa bisa diterima orang filmnya gitu? Mungkin siapa yang mau? Menurutku ya kenapa film ini tuh bisa seseram itu karena berangkat dari hal simple. Apa tuh? Jadi kalau kalian lihat ya, film ini tuh secara premis tuh bisa ku bilang template atau klise banget. Kalau kalian lihat di Google atau di mana, premisnya tuh tentang seorang laki-laki yang cintanya ditolak, akhirnya dia memainkan sebuah ritual. Gitu. Tapi kalau menurutku dia juga nggak sengaja. Ya bisa dibilang nggak sengaja karena dia nggak sengaja nemuin alat itu kan. Nah kalau Alat permen maksudnya. alat Permen. Itu permen loh. Enggak. Hah? Ranting pohon. Bukan permen. itu kayaknya kayak benda yang bisa dipatahin aja nggak? Soalnya ada suaranya loh kalau kamu tahu. Enggak, tapi kayaknya itu emang ranting pohon. Tapi bungkusnya kayak bungkus permen. Ya, Aku yang salah berarti selama ini kayaknya. Enggak, itu lain permen sih. Bukan permen. Bukan. Kayak collectible item kan di filmnya. Ya. Nah, menurut kalian adegan yang paling seram apa? Adegan yang paling serem. Ketika ketika Bear bangun tidur dan Nicky ada di pojokan. Sama, Itu- aku juga. Itu paling serem. Creepy banget. Itu serem banget sih sumpah. Dan untuk bikin mukanya serem itu dibantu sama makeup ya. Iya. Itu makeupnya, kalau kalian lihat makeupnya aja aneh banget. Kayak Jujur. pucat gitu. Kayak pucat. Bagus makeupnya itu. Banyak yang niruin orang-orang di IG ya kalau nggak salah niruin makeupnya Nicky gitu kan. Dan itu awal Tricky mula Nicky. keanehannya kan di filmnya kan. Salah satu lah ya. Salah. Sebelumnya ini nggak sih? Sebelum yang dia berdiri di pojok, mereka makan malam nggak sih? Yang dia no itu kan? Itu sebelum atau sesudah ya? Tapi menurutku yang pertama kali Itu- aneh tuh yang pas. Pas makan itu udah sesudah itu. Udah ya? Iya, hubungan sesudah. lama. Sesudah ya? Yang dia bangun di pojokan itu udah agak awal banget. Itu aneh banget anjir. Alasannya dia berdiri di pojok karena apa ya? Suka Pengen ngeliat- liatin. pengen ngeliatin doang anjir. Suka lihat makanya. dia tidur. Makanya ada teori yang ngatain kalau gerak-gerik Nicky itu kayak kucing. Nah, Kayak kucing. baca juga tuh. Oh itu fans teori tuh. Ya, Ya, ada yang bilang Nicky itu kayak reinkarnasi dari kucing. Nah, tapi aku kurang setuju tuh. Kenapa tuh? Kenapa? Kalau sebenarnya kalau dibilang Nicky itu kucing, ya kucing yang masuk ya aku setuju. Karena emang kalau kalian ngeh di bungkus One Piece Below-nya itu ada kucing labi namanya ya. Oh, jujur nggak perhatiin tuh sampai situ tuh. Iya, sumpah aku nggak merhatiin kotaknya. Ada kontak informationnya itu kucing lah gitu pokoknya. Nah tapi kalau mau dibilang reinkarnasi dari kucingnya Bear, kayaknya enggak deh. Terlalu cocok logi aja. Terlalu ya. cocok logi dan emang nggak ada kaitannya sih menurutku. Kalau aku malah mikirnya ini reinkarnasi dari kucingnya sih. Karena scene kucing mati di awal itu nggak mungkin cuma ditaruh gitu aja. Gitu. Itu pasti ada sesuatu lah. Dan kalau kalian lihat juga gerak-gerik Nicky itu seperti kucing loh. Iya, di ujung-ujung ruangan gitu kan. Berdiri di ujung Kayak kucing ruangan. gitu. Terus kalau kalian ingat ketika Nicky ini deh, kalau Nicky berdiri di tempat gelap, pasti matanya kayak shining kucing Ah. gitu kan. Ada bercahaya. Ya, itu kan kucing banget. Tapi kalau misalkan nih plot twist apa kita ubah lah ke what if. Kalau Nah. misalkan si Bear punyanya anjing bukan kucing. Dia seperti anjing. Nggak, tapi kenapa ini? Kenapa dia menjadi kucing? Bukan. Kenapa aku nggak setuju itu tuh reinkarnasi kucingnya Bear? Karena katanya mengapa sosok obsesi ya, sosok yang bisa terobsesi sama si Bear itu diambil dari kucing. Karena Bear itu sayang sama kucingnya, sesayang itu sama kucingnya, makanya diambil gitu. Ya berarti bener dong si karakter Nicky-nya itu reinkarnasi seperti kucing karena dia ingin
Iya. Karena dia tahu si bear itu sayang banget sama kucingnya. Tapi ya menurutku cocok loginya kurang. Emang ya dari satu kejadian itu kita nggak bisa menyimpulkan lah. Tapi dan kedua ada ini lagi. Kalau emang teorinya mau kayak gini ya, ada satu scene yang si Nikinya ngasih makanan ke bearnya pakai daging kucing yang udah mati. Yang kedua yang dia bawa Sarah ke rumahnya si bear yang udah mati tuh, udah meninggal. Kan ada yang bilang kalau ternyata kucing itu, aku sih nggak pernah pelihara kucing ya, tapi katanya kucing itu suka bawa kayak makhluk-makhluk atau hewan-hewan yang udah meninggal ke pemiliknya. Dan si kucing ini tuh nggak cuma di situ ya, ada yang Masuk itu benar-benar. yang kita waktu bear masuk ke rumah itu yang Niki dari belakang kayak ada nggak? Ada, yang kan? di Ada, kamar. gitu tuh. Oh iya. Itu kan kayak kucing tuh. Terus yang waktu yang waktu awal bear gini, besoknya kan dia masuk kerja tuh. Terus akhirnya si Nikinya tuh nggak jadi pulang bareng bear. Iya. Nah, terus tiba-tiba dia datang ngintip dari jendela gitu kan, ada bayangannya. Itu creepy banget sih. Nah, Oh yang ini ya, yang dia pertama nyatain perasaan itu ya? iya, yang Ya itu yang matanya shiny. Nah, itu scene-nya. Nah itu betul kucing banget. Gerak-gerak kucing. Kayak kita ngeliat bayangan kucing di luar, terus kita buka pintu. Kan di luar kan gelap tuh biasanya tuh, kayak kelihatan tuh ada shining mata kucingnya gitu. Makanya dia kayak kucing. Yang dia nunggu bear pulang kerja itu juga itu kucing banget. Oh iya, Nunggu- peliharaan banget ya. Iya nunggu depan pintu. Kencing sembarangan, darah sembarangan. Terus kok kalian nggak aneh dia makan serangga? Ya kucing. Nah itu kucing banget kan? Aneh banget itu. Masa tadi bilang nggak setuju kucing gimana sih ini? Coba. Hah? tanggapan. Masa tadi bilang nggak setuju itu kucing? Enggak, aku bilang setuju kucing. Cuma aku nggak setuju kalau itu reinkarnasi kucingnya bear. Oh dia nggak setuju. Ya memang kucing, tapi bukan reinkarnasi kucingnya bear. Menurutku terlalu cocok logi. Oh, Tapi dia emang kalau menyerupai jadi- kucing. Iya. Jadi cerita juga kayaknya kayak nggak cocok deh maksudnya kalau buat dicerita ya. Ya benar-benar. Terus kalian ini nggak ada adegan aku nanya gini deh, menurut kalian sebenarnya One Wish Below itu benda apa sih sebenarnya? Kalian kegocek nggak sih pas dia pertama ke toko itu? Kalau aku jujur, ketika dia pertama ke toko, aku udah nganggep wah ini pasti toko goib nih, toko goib yang menjual alat-alat aneh. Jadi pas ketika di ending, ketika dia ingin menyelesaikan masalah atau konklusi dari apa yang dia perbuat dari alat di toko itu, nih toko hilang nih. Atau tiba-tiba nggak ngejual itu lagi, ternyata di Masih ending ada. kegocek. Benar. Cuma dipindah doang anjir di kasir. Biasanya kalau pakai film-film umumnya tuh kan kayak bangunannya tiba-tiba nggak Ya. ada. Atau enggak barangnya udah nggak ada. Barangnya udah nggak ada. Makanya akhirnya solusinya nggak ketemu. Ya, jadi ya penyelesaiannya ya gitu-gitu aja. Makanya ini lumayan fresh nih. Kita melihat pembawaan alur cerita yang kayak gini. Justru kegocek sih, parah sih. Kalau kalian ngiranya itu apa sih? Benda itu apa sih gitu aja deh. Itu tuh kalau aku lihat kayak kayak benda-benda yang lumayan populer lah di mitos-mitos horor luar sana. Kayak kalian tahu Ouija board kan? Ouija board kan sebenarnya kan alat untuk ini aja, untuk komunikasi kan. Terus akhirnya karena dikaitin sama horor-horor ya akhirnya ya dipakai buat komunikasi sama entitas supranatural. Skripsi gua tuh. Oh iya. Oh. Anjay. Terus sensitif. Itu tuh One Wish Below itu setauku dia tuh ranting. Dan mungkin ya aku nangkepnya ya, itu tuh terinspirasi dari Monkey Paw kalau kalian tahu. Monkey Paw kayak gimana tuh? Monkey Apa Paw itu? itu Apa itu? Game. Nggak tahu. aku taunya dari game sih, dari Phasmophobia ya. Tapi gambarnya ada di atas kan. Ya, dia itu kok sama ketika kalian ngucapin permohonan, nanti jarinya bakal patah. Monkey paws kan itu kan paws itu apa ya? Telapak tangan. Telapak tangan. Ya. Telapak Tapi monyet lebih lah. ke hewan gitu. Ya. Terus ketika kalian ngucapin permintaan, tek, patah dia. Nah, permintaannya langsung terkabul. Cuma ada risikonya. Ya Berarti selalu sama, gitu ya. Sama, ya. makanya aku bilang ini kayaknya terinspirasi dari Monkey Paw itu. Bisa jadi. Tapi ngomong-ngomong soal resiko, Hmm. aku lihat ada di sebuah, aku lupa interview atau apa, Ya, ya. tapi aku lihat di media sosial, kan kalau aku pikirannya ya, di One Wish Below ini apapun wish kita, semuanya bakal ada karmanya lah, mau itu duit, iya. pekerjaan, percintaan, bakal ada ya hal gak enaknya lah, harga yang harus dibayar. Tapi di satu interview, aku lupa emang dari direkturnya sendiri atau emang ini fan theory doang. Iya. Katanya si One Wish Below ini emang tidak ada karmanya, emang si Bear aja yang jahat. Katanya Iya, kayak gitu. aku malah ngerasa Bearnya memang jahat. Kenapa emang? Kok bisa?
Nah karena kalau dari yang kayak kita ambil contoh yang duit deh, si Ian kan dia wish for $1 billion. Oh iya. Belum ada lah, memang nggak diceritakan lah, belum sampai situ. Kita nggak tahu kita nggak tahu. Tapi resiko apa. sejauh ini kan nggak ada kan, nggak ada karmanya kan. Di notes dulu nanti aku ada cerita soal $1 billion Billy. Wow, Nanti abis ada ini apa menarik sih? nih, Habis menarik ini. nih. Terus yang kedua, pernah nonton, kita semua mungkin pernah nonton Aladdin kali ya. Iya. Kalau kita nonton Aladdin, si Genie ini selalu ngomong nggak bakal bisa kasih wish tentang love. Oh. Karena love ini kan nggak bisa, ya Iya. nggak pernah dijelasin love ini kenapa nggak bisa dijadiin sebuah wish. Dan kita lihat sendiri di film Obsession, kalau ada orang wish tentang love, munculnya kayak gini, sesuatu yang nggak bisa dipaksakan. Jadi menurutku emang si Bearnya yang maksa dan nggak bisa. Tapi aku bisa bantah itu. Kalau kamu ingat adegan di kasir, yang pas si Bear sudah sudah terkena semua masalahnya kan dia balik ke toko tuh. Iya. Yang dia di kasir ketemu sama tukang kasirnya yang cowok. Tukang kasir yang cowok kan ngomong gini tuh. Semua wishmu apa sih kok sampai segininya? Dia bilang aku membuat seseorang mencintaiku. Terus si kasir ngomong apa? Itu hal biasa. Nah, itu gimana tuh kalau Nah, Kalau- kalau Oh coba duluan. aku ya, kalau menurut aku, wish itu sebenarnya bukan ada resiko yang gimana. Emang si Bear ini mewakili sifat manusia lah ya, kayak ketidakpuasan. Nah, kalau kalian ingat, Bear itu wishnya itu aku ingin Nikki mencintaiku gila-gilaan. Emang di wishnya dia bilang sedetail itu? Kalau nggak salah dengan pokoknya pokoknya seingatku mencintaiku apa adanya apa mencintaiku ya? saya ingatku ya mencintaiku gila-gilaan. Makanya Sama teman. makanya dia terobsesi kan si Nicky-nya kan. Nah, itu juga ketika Bear-nya mengucapkan wish, dia kan nggak dalam kondisi yang prepare fokus gitu kan. Makanya dia kayak tergesa-gesa udah pes gitu. Semoga Nicky mencintaiku gila-gilaan loh. Emang iseng aja kayaknya ya. Dan Ya, dia emang pengen. Emang pengen berarti. Kebelet. Oh. Tapi dia juga nggak baca warning di Ya, kotaknya. makanya dia tidak memikirkan resikonya jauh-jauh dulu baru ngucapin kan. Kan kalau kita ngomongin si siapa? Ian ya. Ian itu kan ngucapin $1 million kan tek langsung habis itu dah. Iya. Kita belum sempat melihat ketidakpuasan dia, rasa ketidakpuasan dia ketika dia ngucapin wishnya. Makanya kalau kalian lihat di scene tokonya, banyak orang yang datang kembali, kata kasirnya ya. Iya. Banyak orang datang kembali buat Komplain. komplain. Menurutku itu cuma rasa ketidakpuasan manusia aja. Mereka tuh tidak bisa memikirkan secara matang dulu apa yang benar-benar mereka mau. Terus akhirnya mereka ngucapin wish dan ketika wishnya sudah terwujud, mereka ingin sesuatu yang lebih. Oh bukan ada harga yang harus dibayar gitu ya? Bukan. Mungkin seperti kamu bertanya ke GPT, kalau kamu tidak puas kamu akan paksa dia. Kita GPT saya tidak ingin seperti itu. Bedanya Iya. GPT ya masih bisa lah diapain. Diatur lagi. Ah. Bukan gini bro yang gue mau. Gitu. Oh oke gitu maafkan aku. Iya, kayak dipaksa gitu. Dan itu aku jujur ketika kasirnya ngomong perhatikan warning di belakang kotak, itu aku gergetan ngeliat sih. Ketika si Bear itu kan banyak tuh shoot yang ngarahin ke kotak. Dia nggak pernah ngebalikin ke belakang kotak aja. Pernah. Enggak, dia cuma set begini dan masih ada satu sisi lagi. Oh iya, tapi ya gitu. Kan pertama judul nih One Wish Below. Pas dia balik, dia cuma ngeliat kontak person aja. Padahal di baliknya lagi itu ada. Nah, itu aku sebagai pas nonton anjing lu balik lagi kayak gitu biar lu tuh bisa lihat warning apa gitu, karena kita sebagai penonton Nggak dikasih tahu ya. udah dikasih tahu sama kasirnya pahami atau hati-hati sama warning di belakang kotak. Tapi anjir dia benar-benar nggak dibaca, langsung buat twist dan langsung kejadian. Dan itu adegan di mobil, adegan ngobrol sebelum dia ngakuin wish itu aku suka banget sih, sumpah. Itu adegan-adegan gimana ya, long take nggak sih? Realistis lah. Ya obrolan yang Kayak gimana kita kalau anak Gen Z itu ketika kita ada momen berdua sama orang Iya. yang kita suka gitu lah. dan si Bear cupu banget ya di situ ya. Coba menurut Coba Kalian gini deh. deh, pernah misalkan Bear cupu, pernah nggak ada di momen kalian berdua sama orang yang kalian suka, tiba-tiba orang kalian suka ngomong suka nggak sama aku, lu suka sama gue gitu, pasti ada rasa ini bukan momen yang tepat untuk ngomong gitu. Jadi kalian ngomong enggak kok. tapi aku bisa relasi, aku bisa relasi. Oh aku sih malah ini kesempatan bro. Beda berarti beda Iya. orang. Sama dia. Aku sih kalau ketemu orang langsung bilang aja, aku suka sama kamu, boleh kenalan nggak? Aku pengen tahu kamu ngapain aja selama ini di rumah. Ini lebih ke obrolan transaksi perek sih kalau ini orang ini transaksi perek kan. Oke. Jadi dia kayak gitu obrolannya. Nah
Oke, kembali ke obrolan di mobil itu. Dan Minum. menurutmu Niki tuh suka nggak sih sama Bear? Menurut kalian? Kemungkinan ada sukanya. Hmm. Tapi kalau menurutku karena si Nikinya itu kan di bagian akhir ya, Sarah ada ngomong kalau ternyata Niki itu udah putus nyambung sama si Billy. Iya. Iya. Iya, yang Iya, Kasela Billy. mas. Yang Billy. Kasilas. Nah, jadi menurutku Niki itu mungkin kalau misalkan ternyata Bear jawabnya iya aku suka, dia mau suka sama Bear sebagai kayak balas dendam ke Ian gitu loh. Kayak saling Oh, Bisa, pelampiasan, bisa. pelampiasan. Rebound lah, rebound. kayak lagu melampiaskan. Kayak gimana? Gimana tuh? Melampiaskan. Ada ahli ekspresi sih sebenarnya di TikTok ya yang aku lihat ya. Jadi ya emang ada yang ngebahas muka Niki waktu keluar mobil tuh, waktu dia tanya, kamu ini sebenarnya suka aku gak sih? Itu ada yang bilang Niki itu emang berharap Bear itu suka. Terus Bearnya kan panik. Oh, ada yang bikin kayak gitu. Kan ada teorinya. Beneran dia niat Karena bikin dia ada ngibas ekspresi rambut gitu. Itu pakar ekspresi. Pakar ekspresi mas. Coba ngerti ekspresi nggak? Pacarnya. Kayak ini nih teman-teman bisa menilai ekspresiku kalau nggak suka sama orang kan. Coba siapa yang kamu gak suka? Pokoknya kalau ada yang ngomong aku bakal kayak gini. Coba, Mas. Nah itu kan bisa dengar sendiri aku nggak suka sama siapa. Aku dong mau dong. Oh, iya, Sam. Coba lagi dong. Halo. Nah itu tandanya apa? Suka. Oh unik nih. Oh, kalau dia nggak suka dia gitu. Iya. Lagi dong biar penonton lihat. Oh ya. Bro. Noncalan. Oh, Coba, coba, jalan. Noncalan. Dingin. Mas, matiin dulu kameranya. Oh, sorry. sorry. Nanti marah. Oh iya. Jangan. Iya, nanti cemburu loh. Jangan. Itu nggak apa-apa, Pak. Anggap aja nggak ada. Jadi. Itu nggak apa-apa, Mas Mbak. Kakak. Apa sih itu? Pacarnya. Oh pacar. Gak apa-apa dia di sini dia emang pengen ikut. Tadi aku mau sendiri. Tadi siapa nama pacarnya? Kasih tau dulu. Ini freaky Nick aku. Oh, panggilnya sih freaky Nick. Nick. Lucu banget. Gitu. Tadi aku mau pergi sendiri, cuman maksa. Biasa lah, kan kita nongkrong mah memang. Iya. Udah berapa lama emangnya pacaran, Bro? Ya. Adalah. Masa tahu kalau Tidak terhitung, tidak terhingga. Cinta mereka udah kuat. Kelihatan sih. Lanjut lagi dong. Oh, iya. Kalau menurutku ya si Niki itu 50-50 sih sukanya sama si Bear. Karena kalau kalian ingat pernah nggak? Pernah. Maksudnya ingat nggak yang dia ngomong katanya kalau dia suka sama orang nggak kelihatan. itu nggak pernah kelihatan atau nggak pernah ada yang tahu. Nah, kalau misalnya dia ngomong gitu, berarti seharusnya kalau dia pacaran sama si Ian Kasela itu, seharusnya nggak ada yang tahu dong. Tapi Sarah tahu. Ya, kalau Sarah nggak ngasih tahu yang lain, berarti yang tahu internal mereka doang dong. Ya seharusnya antara mereka berdua aja dong. Kan dia bilang jarang ada yang tahu, bukan berarti nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu apa? Nggak ada yang. Bisa jadi Sarahnya dari teman curhatnya Ian. Nah, Tapi kita nggak tahu. sih. Anjir, berarti Bear kasihan banget. Jadi dia nggak tahu apa-apa dong. Iya, Diajak ibaratnya dia. Iya. kalau kita sekubu nih, kamu Bear. Kayak kita kayak Tanggapan? Kalian sering ngomongin aku di belakang berarti. enggak ngomonginnya di depan. Gini. Kamu aneh ya? Nggak lanjut. Maksudnya kebanyakan gimmick nih. Iya nih. Kita udah berapa menit sih ini? Udah lama. 35 menit nggak jelas ngomongnya. Fokus. Ini loh adegan di mobil. Ngomong-ngomong soal itu, mau balik yang tadi lagi. Ini dari produsernya sendiri nih. Aku nggak tahu dia produser atau bukan. Tapi salah satu ini infonya A1 nih. Oh A1. A1 dari A1 itu apa? A. Kalau di Oke, kalau di A1. bioskop kursinya di pojokan A1. A24. Tepatnya apa tradingnya pelecehan. Mas kok sebut-sebut studio lain? Iya. Ini belum host production. Ya itulah. Uli Barker. Sayap Barca. Kamu sebut-sebut A24 kan? Iya. Madrid. Lanjut. lanjut. Ini info A1. Katanya kalau untuk menjawab pertanyaan Niki suka nggak sih sama si Iya. Bear? Ada adegan di bar ketika si bartendernya nanya ke Niki close or open. Kalau misalnya di bar-bar itu kan ada tabnya kan. Iya. Nah, sedangkan yang di sini dianalogikan sama si screenwriternya Cory Barker kan. Iya, benar. Kalau si Niki ini open or close to a relationship dan dia jawab open.
Oh. Obrolan ini akan lanjut atau enggak. Yang pas mau bayar nggak sih? Pokoknya Ya dia ngomong kartu pesan, itu. close or open, terus dia bilang open. Open beb kata dia gitu kan? Yes, bener banget paham dia ini. Ngerti dia ini. Iya, iya. Oh. Ilmu. Ilmu. Bapak film sedunia. Wih, kapan tanggal berapa itu? Oh benar, hari film sedunia. Oh iya. Tapi ngomongin soal bapak film, katanya ya, sumbernya Trust Me. Katanya karena si bapaknya Cory Barker ini, si Jeff Barker ini merupakan seorang autor dan emang screenwriter ya, dia itu menjadi konsultan langsung di skrip ini katanya. Wow, dari bapaknya langsung ya. Ya. Jadi dia menilai skripnya ya. Bapaknya itu kan sering menulis buku kan. Efek dari privilege dengan Nah, baik. Iya. Emang ada yang nggak baik mas, privilege? Ada banyak. Apa coba? Contoh sama mas. Aku nggak bisa nyebutin di sini. Oh, ada nggak sih orang-orang itu lagi mungkin ya? Oh, enggak ada. Oh, enggak ya? Mungkin bukan di ranah kita lah. Oh bukan ya? Bukan pria itu lagi. Siapa itu? Gak tahu aku. Oh jangan deh, jangan. Jangan. Terlalu ini guys, eksekutif. sensitif. Mobil dong eksekutif. Oh, kereta. Ini sensitif. Aku tadi ngejokes. Hai. Terus apa lagi nih? Oke, berarti tadi kalian kembali ke adegan yang menyeramkan kan? Selain yang berdiri di pojok, apalagi yang menurut kalian seram? Aku ini pas dia mau pergi keluar rumah, tapi pintunya diselotip semua. Wah, itu gila sih. Itu ngeri ya. Itu Itu anjing posisi banget, Cok. kamera masih POV-nya ke Bear kan. Kita ngeliat mukanya Bear kayak kaget. Kenapa sih? Kalau aku mikirnya kayak kesenangan karena dia kayak tahu Akhirnya keluar. akhirnya keluar dan Niki tuh libur. Kayak manfaatkan. Enggak, sumpah sama aku jangan kayak gitu. Akhirnya gitu kan. Karena wah gila nih dia seneng nih. Dia Karena libur Niki nih. libur nih dia bisa jauh dari Niki. Ternyata itu muka apa ya? Muka terkejut atau iya, muka terkejutnya sampai shock. kayak shock banget anjir gitu. Ternyata pintu dilakban anjir. Gila banget. Nah, cowok. itu menurutku apa ya? Kayak beda dengan film horor pada umumnya kayak ngasih tahu yang serem tuh harus yang jump scare atau kayak gimana murahan gitulah. Menurutku dengan nunjukin kegiatan aneh yang dilakuin sama pacarnya kayak selotip pintu itu udah bikin aku merinding menurutku. Gila anjing mana ada apa shoot yang ngebuka itu lama banget anjir. Suara nggak ada kan? Iya. Nah ini menarik nih. Atau kamu mau bilang? Apa duluan deh? Duluan. Tentang apa? The Weapon. Oh, aku beda. Aku Oh, coba duluan deh. Kalau menurutku itu udah dibilang sendiri sama direkturnya si Cory Barker. Itu jump scare-nya yang menurut dia modern jump scare tuh seperti itu. Nggak ada suara ya? Bukan yang kayak Bah. terus Ya. kaget. Ini jump scare modern menurut dia seperti itu. Gila itu ilmu banget sih. Ngomong-ngomong, ini cocok lagi juga. Aku mau bilang The Weapon tadi. Menurut aku vibes-nya itu mirip banget sama waktu kita nonton The Weapon itu kan ada yang gurunya lagi di mobil. Terus ada yang bapak anak ibu anak kecil itu gunting rambut gitu, bawa gunting rambut terus datang ke belakang mobil. Terus kita kan nggak diliatin kan adegan dia buka mobil gimana, tapi kan ada bunyi krik krik krik. Dia buka mobil kan. Itu kan bikin kita nggak nyaman kan, kayak bertanya-tanya. Nah, di sini tuh sama juga aku juga ngerasain kalau anjir itu kan si Bear-nya lagi shock kan. Kan kalau kita lihat ekspresi Niki sebelum Bear balik ke pintu, dia kan kayak senyum gitu kan, creepy itu kan. Terus waktu adegan Bear buka pintu kan lama banget tuh. Kupikir mau diapain nama Nikinya kayak kita dibikin gak nyaman gitu. Itu lumayan familiar vibes-nya sama The Weapon. Aku nggak nyamannya pas Niki ngomong ini, pas dia bukain lakban di pintu, si Niki yang ngomong gini, kalau nggak bisa dibuka di rumah aja beb, kayak gitu. Anjing itu anjing banget ya. itu tadi modern jump scare ya. Modern jump scare menurut si Cory Barker seperti itu. Oke, kembali lagi dengan kita. Tadi habis baterai kameranya. Yes, dan Makanya beliin kita baterai. yes. Biar baterai kita tak terbatas. Yes. Sponsor baterai. Sponsor Yes. baterai. Yes. Nah, Alkalin pun juga nggak apa-apa. Yes. beda. Oh beda. Tapi itu baterai. Alkohol? Alkoholik. Alkoholik. Beda. Itu baterai untuk kita supaya menjadi lebih fit. Cairan tubuh. Elektrolit. Elektrolit kasih tahu Elektrolit. Ji. Yuk. Oke. Jadi kita akan bahas tentang karakter Bear deh. Menurutku Bear ini jahat banget, sumpah. Oh, Dia berarti jahat. antagonisnya kan di film ada protagonis. Ya udah pasti 100% valid. Kalian juga pada setuju pasti Bear itu villainnya. Yes.
Dan walaupun akar masalahnya itu dari Nicky, kita diperlihatkan Nicky segitunya. Iya. Tapi ada momen yang lebih jahat lagi sih menurutku tentang Bear itu. Kalau kalian ingat adegan ketika dia menelpon itu apa sih maksudnya, dia nelpon CS nggak sih, CS dari produk One Wish Hero itu, ya. kalian ingat nggak? Dia itu nelpon dengan tujuan untuk apa ya? Dia tak Unwish gitu. bukan unwish juga, maksudnya dia tahu Nicky gila. Niki gila. Maksudnya Nicky Niki kerasukan. Nicky segila itu sama dia, iya. secinta itu. Dan dia nelpon tuh ingin menurunkan Rasa cintanya. Iya, jangan terlalu ini dah. Oh, edit ya. Iya, diedit Adjust. dikit. Dia pakai bahasanya tuh adjust gitu. Iya, jangan terlalu tergila-gila lah buat dia mencintaiku senormal mungkin gitu loh. Dan berarti kan di situ dia udah tahu Nicky tuh udah aneh dan tetap- itu bukan Nicky. Iya. Iya. Dia tetap mau. Dia sadar kalau tuh. Dan di telepon juga dia ini loh dikasih tahu bahwa mau ngomong sama Nicky asli. Itu kan Enggak. Dia nggak ngomong Niki asli. apa dia ngomong apa sih? Mau ngomong sama Ah, Niki gitu. ngomong sama Nicky enggak? Terus yang secara tidak langsung maksudnya Nicky asli. Iya, enggak salah Nicky asli dan dia tahu itu dan dia sematin telepon. Wah, itu anjing banget, Cok. Dia udah tahu itu bukan Nicky. Terus kalau menurut kamu solusinya gimana kira-kira kalau kayak gitu? Aku jadi Bear, aku matiin juga. Ya siapa yang nggak takut sih? Ya, ya takut. tiba-tiba di telepon kau telepon orang nggak kenal terus teriak-teriak gitu ya, siapa yang nggak takut Kalau aja? aku nggak matiin. Aku karena aku sadar dan tahu itu bukan Nicky yang di Nicky-nya, ya pasti aku tangkepin. Tapi biarnya tahu. Ya biarnya tahu. Ya biarnya tahu kan? Nah, aku Enggak, dia matiin. tahu itu Nicky asli. Yang di telepon kan? Dia itu udah sadar yang bersama dia sekarang tuh bukan Nicky. Oh, dia menolak yang kejadian nyata ini. Iya, Ya dia kan? gilanya dia tuh Dia nggak mau dengar kata-kata asli dari Nicky. Iya. Mungkin Nicky aslinya bakal ngomong stop ini gitu. bisa aja dia teriak, siapa tahu itu masih dalam teriakan awal gitu, siapa tahu Ah. teriakan tuh kayak help di ujung itu kan kita nggak Iya. tahu kan, dia langsung matiin. Biar dia nggak mau terima kenyataan. Iya, Dia kalau- masih keenakan dengan posisi itu. Sama yang di toko alat musik tuh yang sama Sarah tuh, Ah. yang dia buka bekal, ada foto ya, tuh. foto. Tulisan fotonya aja udah not me. Iya. Yang tulisan not me itu udah menandain ini bukan Nicky, bro. Gitu aja, Cok. Tapi scene yang dia telepon itu sebelum atau sudah kasur itu ya? Kan yang kasur itu kan juga ada. Yang apa? Oh, sebelum ini adegan sebelum dia ke ini acara tongkrongannya Iya. Oh iya benar. Terus di kasur kan dia juga bilang kan, itu Bunuh Nicky aku. asli yang ngomong kan, tolong bunuh aku, mumpung dia lagi tidur gitu kan. Terus si Bearnya malah bilang, apa sih salahnya mencintai aku? Itu menurutku salah satu dialog paling bagus di film itu. Nah, itu. Di What's so bad about being with me? di film itu atau dibandingkan dengan film-film lainnya? Di film itu. Di film itu ya. Itu. Tapi di antara film lain juga lainnya bagus anjir. Bagus ya. Coba kalau menurut kamu berarti emang villainnya kan si Bear kalau pasti. menurut Fergie. Menurut aku ya Bear. Coba dari itu, menurut kalian sebenarnya siapa yang terobsesi gitu? Yang terobsesi. Iya. Ini menarik nih. Ini Iya, ini ini apa? belum ada ditanyain Ini menarik Kan nih. obsesi kan? Obsesi nih. Siapa sebenarnya terobsesi sama siapa? Kalau Ya, villainnya Bear kan si Nicky ya. Nah. Tapi kira-kira ini menarik nih. Menarik. Nah, itu. Kalau menurutku, yang jelas-jelas terobsesi itu adalah Bear terobsesi sama si Nicky. Makanya dia bahkan tidak mau mengcancelkan wish-nya dia tetap mau dengan Nicky itu, tapi dengan di-adjust gitu kan. Apapun yang walaupun dia tahu itu bukan Nicky asli, dia tetap mau sama bentukan Nicky, tubuh Nicky itu dia mau. Ya kan? Jadi yang jelas-jelas terobsesi itu ya si Bear. Dia terobsesi apa cinta? Obsesi. Nah, iya, obsesi. Cinta sama obsesi beda lagi. Makanya, ya dia tuh terobsesi apa benar-benar cinta? Emang kepengen aja udah naksir. Jadi sebenarnya judul obsession nih yang terobsesi ya sih Bear. Si Bear. Ya. Bear itu terobsesi sama Iya. Nicky. Menarik tuh. Dan Nicky tuh bentuk representasi obsesinya si Bear. Pertanyaan Yes. skripsi ini. Yes. Mahal ya. Mahal. Ilmu. Pengaruh obsesi Daging. terhadap hubungan interpersonal Dalam film. obsession. Ih, Mahal tuh. Ini buat untuk yang angkatannya di bawah kita kasih. Ih, Untuk tapi itu Jimmy Just Review. tapi dia serius itu bisa anjir. Bisa. Apa? bisa. Itu bisa Bisa, jadi bisa. topik sumpah. Itu bisa. Bisa. Iya, kan? obsesi itu ideologi. Iya, itu bisa Itu dibuat. kalau kita bahas semiotika bisa lagi tuh.
Anjir, dapat ilmu guys. Yang mau ambil cepet. Itu bisa tuh dibahas Masih tuh. fresh nih. Dan dan belum banyak yang bahas pasti kan. Iya, filmnya baru. Iya, masa tiba-tiba skripsinya udah muncul. Nggak mungkin deh. Masnya iya. mau bahas Apa apa? tuh? Ya itu Yang Ber, tadi. gimana menurut Mas? Layak nggak dia dikatakan orang paling jahat di film ini? Ian jahat nggak Ian? Ian enggak lah, Ian normal lah menurutku. Tapi Ian ngeselin sih. Ngeselin aja, cuma Dia normal. kayaknya dari awal udah ngarahin supaya si Bear ini gagal sama Nikki sih. Gagal ngedeketin. Iya. Gitu. Tapi mau nggak mau, sekali lagi film ada antagonis protagonisnya. Iya. Ya mau nggak mau kayaknya si Bear. Iya. Bear ya jelas banget. Soalnya kalau kehidupan nyata ya nggak kayak di film kan. Yang kayaknya tahu. Iya itu makanya kehidupan nyata. Kalau di film kayak semuanya ada keset gitu. Emang ada yang antagonis. obses, cewek obses Ada. di depan nyata. Ada. Di banyak kehidupan kita nggak tahu. Makanya nikah ya. Kayaknya kalau nikah bakal ngalamin hal kayak gitu gak sih? Iya, kawin. Tuh. Nikah aja banyak yang cerai. Berarti kan di pernikahan ada masalah. Iya sih. Coba. Sayang aku setinggi langit gitu judul film. Nah, Apa? Sayangi aku seperti kamu menyayangi anjing peliharaanmu. Wih. judul film tuh. Bisa. Gitu. Oke, ada satu pembahasan lagi yang lagi rame banget yang aku ada lihat di X, TikTok, di mana ada yang nanya gimana kalau film ini tuh direkturnya itu adalah perempuan. Karena banyak banget di luar sana yang ngebahas si Nikki ini dianggap sebagai cegil. Menarik tuh. Padahal si Nikki ya dia emang inti masalah di sini tuh itu tuh yang ngebuat si Bear tuh ngelakuin wish. Masalahnya adalah si Nikki, core-nya si Nikki. Cuma kalau di satu sisi kita ngeliat si Nikki ini juga korban dari wish-nya si Bear. Nah, jadi banyak banget yang bilang fokus, bukan banyak bilang tuh ini sih, maksudnya lebih berfokus kepada cegilnya si Nikki, apa yang dilakuin Nikki gitu loh. Nah, ada yang bilang juga permasalahannya karena direkturnya ada seorang cowok. Jadi si cowok itu membuat seorang wanita obses itu ya dari POV dari cowok. Sorry ini potong. Berarti permasalahan cegil di sini tuh perempuan yang ngatain karakter Nikki terlalu cegil atau gimana tuh maksudnya? Bukan perempuan sih yang ngatain. Orang-orang lebih banyak terfokus kepada cegilnya si Nikki karena apa yang dia lakukan itu kan cegil gitu loh. Cegil ya kayak ngelakban, kayak ngelakuin obsesi itu. berlebihan. Iya, obses berlebihan. Kalau dipikir secara berpendapat secara nggak kritis langsung nyebut Iya, cegil ini gitu. Iya, orang fokusnya ke Nikki, tapi orang nggak fokus ke Bear-nya. Iya. Padahal yang ngebuat Nikki seperti itu adalah Bear dan ini tuh nyambung nggak sama pernyataan orang-orang di internet bilang karena direkturnya cowok. Nah, gimana kalau direkturnya cewek? Karena mungkin cewek itu lebih bisa mengenal sesama mereka perempuan lah. Gimana kalau mereka tuh obses terhadap sesuatu deh. Kita lupain dulu obses ke cowok, mungkin obses ke sesuatu deh. Nah, itu menurut kalian gimana? Apakah tetap seperti ini filmnya atau ada treatment berbeda gitu loh? Mungkin kalau Jimmy dulu. Monggo. Jadi kalau menurutku mungkin perbedaannya nggak gamblang banget, maksudnya mirip-mirip mungkin ya. Nggak ada yang beda-beda banget gitu. Mungkin bedanya dikit-dikit aja, mungkin kayak lebih dibanyakin lagi POV ke yang cewek gitu dibanding ke yang cowok gitu. Kayak gitu kalau menurutku perbedaannya. Karena Cory Barker sendiri aja menurutku udah cukup netral menurutku di situ. Bakery. Kalau kalian tidak sadar, Cory Barker sendiri udah cukup netral loh di situ. Kenapa? Karena dia cowok. Ya karena dia cowok. setuju. Udah cukup Setuju. netral loh. Karena Dia nggak terlalu memihak ke cowok, nggak terlalu memihak ke cewek, netral. sekali lagi dia menunjukkan sisi obsesi dari kedua belah pihak. Tapi obsesi dari sudut pandang perempuan Iya. itu dibuat ekstrim banget loh. Sedangkan si Bear kelakuan jahatnya tuh tipis banget. Kalau orang By penonton subjektif. awam Yes. nggak bakal nyadar. Nah itu makanya balik lagi ke tingkat pengolahnya penonton gitu.
Ya itu subjektivitas kalian sebenarnya. Nah Iya, menurutku tahu. kalau direkturnya perempuan, cegilnya, maksudnya kayak cara yang jahatnya Bear tuh bakal lebih diperas lagi kan? Iya, mungkin. Bakal dibikin kayak Kayak gitu. kita bakal lebih simpati ke si Nikinya. Ya. Menurutku seperti itu. Ini emang kan nggak simpati ke Nikinya. Simpati lah, Simpati. kasihan. Tapi nggak kurang apa ya? Kita malah fokus ke periknya dia kan. Iya ke ketakutan, keseram ke Di kayak awal-awal monster sampai lah. tengah-tengah mungkin iya. Tapi lama-lama kan mulai menyadari ya gitu. Iya. Bahkan menurutku karena aku nggak tahu karena direkturnya laki-laki atau emang karena skripnya lah atau karena suasananya lah. Karena ya ada di satu scene yang tadi tuh yang kayak what's so bad about being with me. yes. Itu Wah. jujur di momen itu mungkin beberapa orang bakal merasa kayak kasihannya sama si Bear bukan sama si Nikinya. Karena dia nanya kayak gitu, sesusah itu kan buat sayangin aku gitu. Iya mungkin. Kalau buat beberapa orang kayaknya ya Dan bisa ketika lebih kasihan ke Bear. Makanya aku bilang kalau misalnya direkturnya laki-laki perempuan bakal diperas lagi tuh, bakal rasa simpati ke si Nikinya bakal dibikin lebih ekstrim, lebih tinggi lah kita simpatinya. Menurutku kayak gitu. bahkan ketika di scene yang kayak what's so bad about being with me, itu aja aku juga masih nggak ngeh banget kalau si Niki tuh ngomong ini bukan aku, ini apa, karena aku masih kemakan horor-horor pada umumnya. Itu kayaknya paling si Nikinya pura-pura aja kayak bikin dua kepribadian gitu loh, biar-biarnya pemakan gitu. Dan itu masih aku belum ngeh kalau ada dua orang di dalam Seperti situ. iblis yang menggoda. Iya gitu kayak kan, gitu-gitu ya. loh, permainan emosi gitu. Paling dia apa Godaan iblis nih apa lah. sih sebut orang dua kepribadian tuh? Bipolar. Paling dia Alter ego, bipolar alter ego. yang udah kena lah di sininya gitu. RP, role play. Kan biasanya horor pada gitu kan, bisa niruin suara, bisa apa gitu. Makanya aku kemakan mungkin template nih kayak gitu. Ternyata beneran dua orang. Makanya Dua orang sama apa satu? Tapi pada saat adegan itu kalian kasihan sama Bear atau malah kesel? Kalau dibilang kesel, mungkin tuh beberapa orang ada yang kesel lah ya. Iya. Karena udah tahu ini bukan Niki tapi kok masih dipaksain. Tapi jangan salah, mungkin ada beberapa bagian penonton yang akan muncul simpati ke sini Bear. Karena mungkin masalah apa ya, relatable dan lain-lain. Menurutku seperti itu. dan ada juga mungkin yang belum masih ngeh kalau ternyata di situ Niki dua orang gitu. Enggak, menurutku masalah relatable ini, kalau orang relate itu pasti ngikut nih mau Jadi orang simpatinya ya kemana. ada dua kubu lah dia gitu ya. ketika itu. Kok aku jujur udah nggak ada rasa kasihan sih sama dia itu. Si Bear. Karena dari tengah film tuh aku udah tahu orang ini cuma manfaatin. Itu jahatnya dia. Si manfaatinnya apa yang dia manfaatin? Apa yang dia dapat? Selain jadi pacarnya si Niki. Ya kenikmatan itu, karena menurutku dia tuh nggak secinta itu sama Niki menurutku. Itu menurutku ya. Dia tuh ya kamu tau gak kayak suka-sukanya anak nerd gitu. Dia tuh nggak secinta itu sih sama Niki. Karena ketika dia sama Sarah tuh dia masih ada. Iya. Nah, itu dia sebenarnya cinta sama Sarah. Mungkin tapi ya. dia obsesi sama Niki. Ini obsesi, bro. Iya, dia tuh cuma terobsesi dan bahasa kasarnya itu cuma pengen sama Niki. Pengen Pengen ini. masuk ranah human psychology nih ya. Iya, menurutku ya. Human psikologi gimana tuh? Human Coba. psychology. Kata Jim. Kasih maaf. Ya itu kan banyak itu film ini berarti mengangkat kasus yang secara kita tidak sadarin banyak di lingkungan pertemanan kita. Ada banyak orang yang cinta sama satu orang, sayang sama satu orang, tapi dia lebih menunjukkan obsesinya terhadap orang yang berbeda. Dan ini adalah pengalaman asli dari seorang Jimmy. Dan enggak. Ini real guys. Enggak apa-apa Jim, cerita aja. Kita ada di belakangmu kok. Nah, jadi dan film ini dibuat untuk menunjukkan POV SOS. kalau orang yang terobsesi itu beneran ditunjukkan terwujud keinginan dia obsesinya. Nah, itu yang terjadi. Paham nggak? Iya, jadi intinya kamu kesel Iya. di posisi yang adegan itu kamu kesel atau kasihan sama si Berna. Ya, awal-awalnya kasihan tapi lama-lama kesel. Bukan awal, ketika adegan itu yang Pas dia yang pertama. Iya. Yang kamu lihat apa gitu? Yang apa bahasa Inggrisnya tadi? Apa tadi ya? Dialog bahasa Inggrisnya. What's so bad? What's so Oh, bad? so bad about being Yang di with situ. you. Nah, iya. Bad. Masih ngerasa kayak sebenarnya kasihan gitu loh. Sakit. Tapi ada rasa curiga di sini gitu loh. Masih ada kebingungan. Aku tuh masih kebingungan nonton di situ. Kebingungan mengolah
sifat yang dimiliki sama si Niki waktu dia jadi cegil itu gitu. Cewek Gilimanuk. Jangan sebut cegil. Oh ya jangan sebut cegil. Nanti orang X marah, nggak terima. Padahal mah cegil tuh representasi dari apa yang dilakuin Niki aja. Hanya representasi kan. Iya, cuma kita harus tetap ingat masalah utamanya di Bear. Udah gitu aja guys, jangan ribet-ribet di X. Banyak banget anjir. Nanti artikel atau cute-cutannya ada di sini ya. Nanti editor. Banyak-banyak yang bahas. Gitu. Masnya, kenapa? Di adegan itu apa yang Mas rasain? Ya tadi yang aku bilang takut kan, awalnya kan emang creepy, kita nggak sadar kalau itu emang si Nikinya kan dan lain-lain. Takut lah, takut ada jump scare, takut ada hal-hal yang unsettled, yang creepy gitu. Tapi terus ketika si Bearnya ngomong dialog itu, ya tadi sempat ada rasa kayak apa ya, kayak Kasian. empati, bukan, kalau kasihan kayaknya enggak deh. Lebih Kayak empati ke- sedikit lah. Oh. Gitu. Bayangin kalau misalkan ada salah satu penonton di bioskop yang habis berantem sama pacarnya dan yang nonton hari itu cowok nonton gitu. Pasti dia akan merasa lebih dukung Bear gak sih gitu loh. Makanya aku bilang kemarin gitu. Enggak. Iya, Enggak. itu tadi poinnya di relatable. Iya relatable ya benar. Mungkin ada beberapa yang nggak suka nonton ini karena mungkin merasa Maksa banget sih. ya maksa dan kok hubungan kita begini ya. Kok kamu Bear aku Niki ya. Kamu plastik rap, aku plankton. The slashing, the blessing. Tau gak ada 3 tipe orang Indonesia berdasarkan cara pengulangan? Udah. Pengulang lagi mas. Pengulangan kata. Pengulangan kata. Udah. Oke, kita mungkin udah sampai di sesi ya apalagi ya yang harus dibahas ya obsession ya. Kalian nonton aja deh, kita nggak ngarang cok. Tapi intinya ini film keren banget dah. Ya ini bagus banget nih. Betul. Terobosan terbaru dalam horor. Baru nggak menurut kalian? Dibilang Secara cerita sih Konsepnya. enggak. Secara cerita enggak ya. Tapi secara ngasih Eksekusi rasa sih kalau aku. seramnya. Aku eksekusi sih. How they explain the story itu Iya, ada. lumayan berbeda lah. Dan filmnya di bioskop nggak full screen anjir. Maksudnya? Kalau kalian itu nggak full screen, bioskop itu nggak se ini. Dia setengah, rasionya setengah layar. Oh. Makanya kalau kalian ngelihat zoom in, zoom out dari kameramen itu bagus pak. Itu Yes, kelihatan setuju. enak banget tuh. Oh. Seger. Tunggu, ini don't bahas nih. Apa? Soundnya juga bagus banget. Wah, sound design sebangsa. Oh iya, top. Soundtracknya Ada belum top. bahas, Apa anjir. yang aduh itu ada tuh pokoknya bagus banget di IG suka. Yang di opening kan, yang Iya yang oh, Love is in the air. set ya banget Love is the pokoknya. air. Kalian cari aja Love is. Oh, is the air. love is in the air. Iya. Itu enak banget tuh. Bagus banget. Artinya love cinta di dalam air. Bukan. Udah. Airnya bahasa Inggris mas. Iya, dari Jordan. Tapi Jim, kalau kamu mau tahu fun fact juga soal lagu itu, Hah? itu katanya penulis lagunya tuh gak suka kalau diludahin sama Brimo. Emang iya? Maksudnya ini valid nggak nih? Oh, katanya juga dia kalau kepalanya dipukul gas juga dia marah. Tuh. Hai. Sap. Fun fact. Fun fact. Iya, Kamu tuh. nggak respect. Fun fact, fun fact. Dah mungkin itu aja deh. Heeh. Kita udah nyampe di akhir Mm-mm. ini. Wih. Kita langsung rating Masuk film ke aja deh. Film. Iya. Jadi Dari Mas Anggra mungkin. jadi rating dari aku di film ini tuh mungkin 9 karena ini kok 9? Kan kita pakai rating bintang ya. Iya kita pakai rating bintang. Iya, kita dari pakai kemarin. sistem bintang. Kita apa tuh? Jadi, wah Bintang Kejora. dia orang Oh, baru, baru, baru. dia orang baru dan dia nggak tahu. Jelaskan Jim. Bintangmu apa? Bintang, Cancer. bintang rating bintang itu gimana? Bintang 5 apa gitu. Oke. Bukan ancaman. Jadi guys, bintang 5 itu artinya ya kalian tau lah itu absolute cinema. Udah pasti tahu. Bintang 4 itu artinya Udah. Udah lah.